Kalian pernah nggak suka sama seseorang, tapi malah ditakdirkan sama orang lain? Di cerita kali ini, aku bakal sharing pengalaman saat aku naksir kakaknya. Tapi justru malah dapat adiknya. Plot twistnya bikin aku sendiri nggak percaya. Waktu itu aku main ke rumah temenku, Danang. Di depan rumah, aku lihat seorang perempuan keluar bawa nampan makanan. Anggun banget, senyumnya bikin jantungku berhenti. "Itu Kak Ayu," kata Danang. Dari cara dia jalan dan bicara, kelihatan banget dia beda. Tapi tanpa aku sadari, dari balik pintu, adiknya, Dinda, ngintip sambil makan keripik. Dia lihat aku lihat Ayu, tapi Dinda diam-diam juga lihat aku. Sejak lihat Ayu, aku jadi sering cari alasan buat main ke rumah Danang. Kadang sok bantu mamanya nyapu, kadang pura-pura minjem buku. Tujuannya satu, biar bisa ketemu Ayu. Tapi setiap datang, yang bukain pintu malah Dinda. Kadang dia masih pakai masker lumpur di mukanya. "Kak Ayu lagi kerja," katanya. Ya udah, aku masuk aja. Walau yang aku pengen lihat bukan dia. Aku dengar dari Danang kalau Ayu suka masakan rumahan. Jadi aku nekat masak sendiri, terus pura-pura nanya resep ke mamanya. Waktu masak, Dinda muncul, duduk di meja sambil makan keripik. Dia ngeliatin aku, motong bawang sampai nangis. "Mau bikin Ayu jatuh cinta lewat sayur asem?" katanya sambil ketawa. Aku gak jawab, tapi jujur, rasanya kayak lagi audisi di depan juri sinis. Tong, aku udah siap ngajak Ayu ke konser favoritnya. Tiket udah di tangan, tapi pas aku ajak, dia cuma senyum dan bilang, "Aduh, lembur, nyesek. Baru aja pengen buang tiket, HP-ku bunyi." Dinda ngechat, "Kalau kamu punya 2 tiket, aku mau kok. Lagunya seru juga." Aku bengong, antara kecewa dan bingung. Aku pikir bakal canggung. Tapi ternyata Dinda malah lebih seru dari yang kuduga. Dia hafal semua lagu, lompat-lompat, bahkan ngajak nyanyi bareng. Waktu lampu panggung meredup dan lagu mellow dimulai, dia tiba-tiba pegang tanganku. Aku kaget, tapi aku gak narik tanganku. Aku malah senyum. Setelah konser selesai, kita pulang naik motor. Dinda duduk di belakang, dan sepanjang jalan, dia cerita soal sekolah, soal temennya yang suka drama. Aku cuma dengerin dan ketawa. Pas kita berhenti di lampu merah, dia tiba-tiba nanya, "Kamu duluan suka Kak Ayu ya?" Aku diam. Cuman bisa jawab pelan, "Iya, dulu." Beberapa hari setelah itu, Ayu mulai terasa beda. Biasanya dia nyapa, sekarang cuma senyum sekilas. Pas aku tanya, "Sibuk ya Kak?" Dia jawab cepat, "Iya banget." Padahal aku belum selesai ngomong. Dinda yang ngeliat itu cuma geleng-geleng kepala sambil bilang, "Makanya jangan ngejar yang sok sibuk." Setelah itu, yang sering muncul malah Dinda. Dia kirim meme tiap pagi, nanya, "Udah makan belum?" Siang-siang, terus kirim curhatan kucing galau pas malam. Aku heran, kok dia peduli banget. Lama-lama, aku nungguin notifikasi dari dia. Bukan Ayu, tapi Dinda.
Suatu malam, Dinda tiba-tiba nanya, kalau kamu suka sama seseorang, tapi dia awalnya suka orang lain, kamu bakal nyerah? Aku jawab asal, kalau yang disuka berubah, ya gas aja. Dia diam lama, lalu balas, not yet. Aku bengong. Itu tadi curhat atau nembak. Sebelum kita lanjut ke cerita serunya, Puspa mau ajak kamu dulu buat like dan subscribe channel Vibra TV ya. Besoknya, Ayu tiba-tiba nanya, kamu akhir-akhir ini sering bareng Dinda ya? Nada suaranya dingin, kayak formal banget. Aku bingung harus jawab apa. Di ruang tamu, Dinda pas lewat sambil nyanyi-nyanyi, terus senyum ke arahku. Ayu lihat itu. Dan aku tahu, dia mulai sadar. Sejak Ayu tanya soal aku dan Dinda, sikap Dinda jadi berubah. Biasanya dia nyapa duluan, sekarang cuma angguk tipis. Chat juga makin jarang. Aku coba ajak ngobrol, dia cuman bilang, lagi banyak tugas. Tapi aku tahu, bukan tugas yang bikin dia menjauh. Ada yang berubah, dan aku mulai ngerasa kehilangan. Malam itu, aku bengong di kamar. Kupandangi dua nama di chat, Ayu dan Dinda. Tapi yang bikin aku mikir keras, kenapa aku lebih kangen Dinda? Padahal awalnya aku datang ke hidup mereka karena kakaknya. Sekarang justru aku bingung. Perasaan ini tuh apa? Aku akhirnya kirim pesan ke Dinda. Cuma satu kalimat. Aku kangen ngobrol sama kamu. Tapi 2 jam. Gak dibalas. 3 jam. Masih centang 2. Aku liatin layar terus, nungguin balasan yang enggak kunjung datang. Di sisi lain, Ayu kirim chat nanyain tugas kerja kelompok. Tapi entah kenapa, rasanya datar. Akhirnya, Dinda bales chat. Besok, bisa ketemu sebentar? Dadaku langsung deg-degan. Aku tuh gak tahu dia mau ngomong apa. Tapi satu hal pasti, aku gak mau kehilangan dia. Paginya, aku siap-siap lebih rapi dari biasanya. Dan waktu aku nyampe taman kecil dekat rumah, Dinda udah duduk di bangku batu, nungguin aku. Dinda bilang, aku tahu kamu dulu suka Kak Ayu, tapi aku gak bisa pura-pura gak suka kamu. Aku diem, rasanya kayak waktu berhenti, matanya serius, tapi juga takut. Dan akhirnya aku jawab pelan. Aku juga gak lagi mikirin Kak Ayu. Dinda senyum. Dan di detik itu, semuanya berubah. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Dinda mulai sering ngajak aku makan bareng, nonton film di laptop, atau sekadar ngobrol sampai larut. Kadang dia godain, kadang marah-marah gak jelas. Tapi yang jelas, aku nyaman. Ayu pun makin jarang muncul. Rasanya kayak lembar baru dibuka, dan aku mulai menulisnya bareng Dinda. Hari itu hujan. Kita bertiga jalan pulang dari minimarket. Ayu jalan di depan, sibuk nelpon. Aku dan Dinda jalan di belakang, berbagi payung. Tiba-tiba, tangan Dinda nyenggol tanganku, lalu dia genggam pelan. Gak ngomong apa-apa, cuma saling senyum. Hujan jadi saksi bahwa hati ini udah pindah. Pas ulang tahunku, aku gak ngarep siapa-siapa datang. Tapi malam itu, Dinda muncul di depan pintu kosan bawa kue kecil, lilinnya 1. Maaf, cuma beginian, katanya.
Tapi buatku, itu hadiah terbaik. Ayu kirim pesan malamnya. Cuma, selamat ya. Tapi aku udah tahu siapa yang bener-bener hadir buatku. Pas ulang tahunku, aku gak ngarep siapa-siapa datang gitu. Tapi malam itu, Dinda muncul di depan pintu kosan bawa kue kecil, lilinnya 1. Maaf cuma beginian, katanya. Tapi buatku, itu hadiah terbaik. Ayu kirim pesan malamnya, cuman selamat ya. Tapi aku udah tahu siapa yang bener-bener hadir buatku. Sekarang, tiap sore kita duduk bareng di taman deket rumah. Dinda cerita ini itu, kadang sambil nyuapin keripik ke aku. Ayu sesekali masih lewat, tapi aku gak lagi canggung. Aku udah nemu orang yang bisa bikin aku nyaman jadi diriku sendiri. Tanpa usaha keras, tanpa pura-pura. Dulu aku naksir kakaknya. Tapi ternyata hatiku disambut oleh adiknya. Cinta itu lucu. Kadang kita nyari yang sempurna, padahal yang terbaik datang dalam bentuk yang tak terduga. Dan hari ini, aku bisa bilang, aku gak salah jatuh hati. Karena Dinda, dia rumah.